Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia dan kita masih membahas topik tren surplus neraca perdagangan. Pak Faisal, kita lanjutkan kembali Pak. Silakan. Ya, tadi sudah kita bahas Pak Faisal dari sisi sumbangan komoditas ini terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dari indikator lain, apakah kondisi ini juga menunjukkan industri manufaktur kita belum sepenuhnya pulih, Pak? Ya, tadi kan kita melihat dari sisi ekspor ya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi impor. Kenapa kemudian dropnya tadi dalam sekali? Karena kita melihat yang terutama sebetulnya penurunan impor terjadi pada semua kategori barang, baik itu barang modal, barang baku, bahan penolong maupun barang konsumsi. Tapi yang paling dalam penurunannya adalah barang-barang yang produktif, yaitu adalah untuk aktivitas produktif, maksud saya untuk manufaktur. Yeah. Barang modal itu turunnya dari Januari sampai September itu 19,8%, bahan baku, bahan penolong itu 18,9%, sementara barang konsumsi turunnya hanya 9,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Jadi ini kita nampak sekali bahwa memang ada kontraksi yang luar biasa dari sisi manufaktur. Nah, hanya saja memang bagusnya kalau kita melihat dalam beberapa bulan terakhir, secara mantuman, secara dari bulan ke bulan, dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mulai naik lagi. Artinya impornya yang tadi yang sempat drop di awal tahun, kemudian terutama pada saat awal pandemi, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir, terutama pada saat diberlakukannya new normal ya. Nah, ini mengalami peningkatan sehingga sekarang kalau kita melihat di bulan September, pertumbuhan impor itu sudah positif 7,7 bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dari ekspornya sendiri. Tapi jelas kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu masih jauh ya. Nah, tapi artinya ini kalau kita bandingkan dengan indikator yang lain, misalkan kinerja dari Purchasing Managers Index di manufaktur yang walaupun itu kita ini melihat kemarin sempat naik ya, jadi ekspansi ya di atas 50. Tapi kemudian di bulan terakhir September sebetulnya turun lagi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya perbaikan kinerja manufaktur sepanjang new normal, nah ini sebetulnya tidak terlalu signifikan. Jadi artinya tidak terlalu signifikan dan ini bahkan mungkin sustainability-nya masih ketidakpastiannya masih sangat tinggi ya ke depannya. Yeah. Nah, ini tentu saja ini kaitannya dengan penanganan pandemi karena mau mendorong manufaktur sebagaimana sejauh manapun kalau sepanjang pandeminya masih ada, ini tetap saja kita tidak bisa akan maksimal mendorong manufakturnya. Baik, Pak Faisal, bagaimana Anda melihat upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, Pak? Kalau penanganan pandemi ini wajib dilakukan, di luar dari hal itu, Pak Faisal, terutama untuk memitigasi resiko, Pak. Ya, sebetulnya begini ya, sepanjang masa pandemi ada stimulus-stimulus yang sifatnya itu meredam daripada kontraksi. Tapi tentu saja yang utamanya tadi yang saya katakan adalah pandeminya harus diselesaikan dulu karena tanpa diselesaikan dia tidak bisa ekspansi. Stimulus seperti misalkan tax cut ya atau insentif pajak ataupun juga penurunan tarif listrik misalnya, atau juga misalkan ada bantuan dari sisi modal dan sebagainya misalkan untuk UMKM, itu sifatnya hanya meredam supaya tidak drop lebih dalam gitu ya. Jadi itu sebetulnya untuk menghindari kontraksi yang lebih dalam. Nah, tapi tidak untuk ekspansi. Nah, oleh karena itu makanya ini mesti terus harus dilakukan ya sepanjang pandeminya masih ada. Sepanjang dan berparalel dengan penanganan pandeminya gitu ya. Jadi kalau sepanjang pandeminya begitu pandeminya sudah selesai, nah mungkin stimulus ini sedikit demi sedikit sudah bisa mulai phasing out gitu ya. Artinya peran stimulus sejauh ini cukup berarti, Pak Faisal? Peran stimulus itu akan menolong, tapi tidak akan menolong banyak sepanjang pandeminya masih ada. Baik. Bagaimana trennya, Pak, sampai dengan akhir tahun, Pak Faisal? Terutama dari sisi neraca perdagangan, Anda katakan kondisinya akan relatif sama tadi. Ya, betul. Jadi artinya sampai dengan akhir tahun, menurut perkiraan saya dari sisi ekspor akan bahkan mungkin sudah mulai ada tanda-tanda lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu dalam 3 bulan ke depan. Ya, tapi walaupun marginal. Nah, tapi impornya masih jauh dibandingkan tahun yang lalu, sehingga masih akan ada gap ya antara ekspor dan impor. Artinya masih ada surplus yang disebabkan karena dropnya impor. Nah, ini kalau sampai dengan
Desember saya perkirakan potensinya bisa sampai 17 miliar. Kalau dari yang September terakhir kumulatif 13,5 miliar, ini bisa bertambah sampai 17 miliar. Artinya yang saya katakan tadi, ini yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Baik, untuk meningkatkan impor Pak Faisal dengan adanya pandemi, apakah ada peningkatan tidak Pak, terutama dari sisi impor bahan baku dan juga alat-alat kesehatan dalam hal ini? Oh iya, betul. Ya, jadi kalau kita melihat sini memang ini sejalan dengan kinerja dari masing-masing sektor. Tentu saja antara sektor satu dengan yang lain sepanjang pandemi berbeda. Tapi secara umum sebetulnya hampir semua sektor itu mengalami kontraksi, kecuali hanya beberapa, yaitu antara teknologi informasi dan juga kesehatan. Nah, jadi impor untuk barang-barang yang terkait dengan farmasi, obat-obatan dan juga alat kesehatan itu yang meningkat ketika impor untuk barang-barang manufaktur yang lain itu turun. Ya, tapi tentu saja ini tidak imbang gitu ya, karena alat kesehatan dan farmasi kan tidak sebesar manufaktur yang lain gitu ya, secara kumulatif. Baik, terakhir Pak Faisal, untuk dari proyeksi kinerja dari neraca perdagangan sampai dengan akhir tahun ini, Pak. Iya. Ya, saya katakan tadi proyeksinya itu 17 miliar US dollar surplusnya potensinya sampai dengan akhir tahun ya, sepanjang 2020, yang artinya itu paling tinggi sepanjang 10 tahun terakhir, Mas. Ya. Baik, sementara di 2021 lagi-lagi ini bergantung Pak bagaimana penanganan pandemi ke depannya. Betul sekali. Tapi dengan melihat tahun 2020, kemungkinan di 2021 saya pikir masih ada kemungkinan besar untuk surplus, tapi mungkin tidak sebesar 2020 ini. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Waktu kami cukup terbatas nih. Terima kasih juga sudah bergabung. Sama-sama, Mas. Sehat-sehat selalu Pak Faisal. Ya, sama-sama, Mas. Baik, ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, dan tadi kita membahas tren surplus neraca perdagangan dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review untuk kali ini. Dan pemirsa, di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, jauhi keramaian, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.